sahabat sehat semua, salam sehat dari kami. Senang banget kali ini bisa ketemu lagi dalam acara Hits, highlight informasi terkini seputar kesehatan. Ya, sebelum kita mulai diskusi kali ini, perkenalkan saya Desia Pratiwi selaku host dalam diskusi hari ini. Dan saya juga nggak sendiri, ditemani oleh Dokter Isti. Ya, Dokter Isti. Dokter Isti ini dokter yang sedang dinas praktek di Puskesmas Cilacap Utara 1 ya, Dok. Betul sekali. Ya, sahabat sehat, diskusi kali ini kita membahas tentang kesehatan gigi dan mulut, betul? Betul. Ya, kesehatan gigi dan mulut kita ambil tema adalah gigi berlubang. Ya, benar ya, benar Dok, sekali. Ya? Karena kalau dilihat-lihat banyak banget nih keluhan dari para pasien umumnya terkait dengan kondisi gigi yang berlubang. Iya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas, mungkin mengulas ya, Dok, beberapa poin penting dari gigi berlubang itu sendiri. Makanya teman-teman atau sahabat sehat semua wajib banget stay tune sampai akhir video, karena bisa dipastikan banget semua informasi yang akan diberikan oleh narasumber kita atau Dokter Isti ini informasi yang sangat menarik dan juga informatif banget. Kita perlu banget mengetahui bagaimana tata cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Iya. Gimana, Dok? Ya. Boleh dimulai aja? Boleh, ayo silakan. Oke, kita juga nggak tegang-tegang banget nih sahabat, kita masih tentang santai-santai aja. Iya, ngobrol santai ya Mbak ya? Ngobrol santai ya, tapi bermanfaat banget gitu. Oke, nah Dok, aku sebelumnya mau nanya nih, kondisi gigi yang berlubang itu kondisi gigi yang seperti apa sih, Dok? Karena banyak banget nih, baik dari anak-anak ataupun remaja, bahkan sampai lansia sekalipun sering mengalami atau adanya keluhan giginya berlubang. Itu kondisi seperti apa sih gitu? Ya, betul sekali ya Mbak, seperti yang tadi Mbak Tia sampaikan, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dewasa, lansia itu hampir rata-rata itu mengalami yang namanya gigi berlubang. Jadi menurut penelitian Riskesdas saja Mbak tahun 2018 itu gigi berlubang itu menduduki penyakit gigi nomor 1 Mbak yang diderita di orang Indonesia, sekitar 45% lah, yang artinya kan hampir sebagian populasi di Indonesia ini mengalami keluhan tersebut ya. Dan yang dinamakan gigi berlubang itu atau biasanya disebutnya dengan karies gigi. Itu adalah kondisi di mana jaringan keras gigi itu mengalami kehilangan mineralnya atau mengalami pengikisan seperti itu, hingga lama-lama apabila dibiarkan akan terbentuk lubang, atau tanda-tanda awalnya itu biasanya bercak putih dulu Mbak. Jadi kadang-kadang mungkin saat bercak putih itu kita belum aware ya dengan kondisi tersebut, kemudian lama-lama akan berubah menjadi kehitaman dan barulah terbentuk lubang itu sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman yang atau para pasien yang mengalami itu wajib banget mendengarkan ini ya, Dok, karena akan ada informasi penting banget. Iya, jadi sebelum pun Mbak, sebelum terjadinya lubang yang besar itu juga kalau udah ada tanda-tanda nih gigi kehitaman, lebih baik langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat seperti itu. Nah, jadi kita bertahap ya, Dok, mulai dari gigi berlubang tuh apa sih, lalu kemudian akan membahas tentang tanda-tandanya, gejalanya, lalu cara menghadapi gigi berlubang seperti apa sampai dengan pencegahan. Nah, setelah kita bahas tadi tentang gigi berlubang itu apa sih, kemudian kita akan bahas tentang tanda-tanda dari gigi berlubang. Mungkin tadi beberapa sudah disebutkan ya, Dok ya, bercak-bercak putih dan lain-lain, tapi tetap kita pesan ke pasien semua atau sahabat sehat semua, kita tidak bisa namanya self diagnosa ya, Dok ya, atau mengira-ngira ini kita sakit apa sih giginya, gigi berlubang kah atau gigi yang kenapa kah gitu. Tetap harus ke pusat kesehatan dulu untuk ketemu sama ahlinya untuk dikonsultasikan seperti itu. Setelah dapat pengertian atau apa sih dari gigi berlubang itu, boleh Dok secara rinci mungkin dijelaskan dari tanda-tanda. Kita sebagai pasien, baik saya sendiri dari orang kesehatan tidak detail tahu tentang ciri-ciri gigi berlubang tuh ya, seperti apa sih gitu kan. Mungkin bisa dibantu share ke teman-teman atau sahabat sehat semua ciri-ciri atau gejala gigi berlubang, tanda-tandanya Mbak ya, biar masyarakat juga lebih aware, jadi lebih peduli. Jadi untuk gigi berlubang itu sendiri ya kita semua tahu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kehilangannya jaringan keras gigi. Untuk gigi berlubang sendiri itu nanti melewati 3 tahap Mbak. Yang pertama jadi gigi itu dibagi beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan yang paling keras itu enamel gigi atau biasa yang kita bisa lihat secara kasat mata yang putih-putih itu Mbak.
Kemudian yang kedua adalah dentin, itu dimana dentin itu adalah lapisan pelindung sebelum menuju syaraf gigi. Dan yang terakhir itu adalah pulpa, dimana tempat syaraf gigi dan pembuluh darah gitu. Nah, tanda-tanda di setiap gigi berlubang, di setiap lapisan itu juga beda-beda Mbak. Yang pertama, apabila kita nih mengalami baru di enamel atau jaringan keras gigi, itu biasanya tandanya baru terlihat kehitaman seperti yang tadi saya sebutkan, kehitaman, kemudian sudah terlihat lubang namun tidak disertai rasa nyeri begitu biasanya. Jadi saran yang paling baik itu adalah perawatan pada tahap ini. Kemudian apabila dibiarkan, kedua akan masuk ke lapisan pelindung yang tadi yang dinamakan dentin. Biasanya dalam kondisi ini apabila pasien kemasukan makanan itu sudah terasa sakit, sudah terasa ngilu. Namun nanti jika makanannya kita hilangkan itu sudah tidak terasa ngilu lagi begitu. Kemudian yang ketiga adalah pulpa atau tempatnya syaraf. Apabila gigi berlubang sudah mencapai di bagian tersebut, biasanya nih keluhan pasien yang sering adalah minum dingin sakit, minum panas sakit, dan bisa lebih parahnya itu menyebabkan sakit kepala biasanya Mbak. Biasanya berkaitan ya? Iya, berkaitan. Karena kan kita menahan sakit gigi ya, dimana itu nanti apabila kita menahan yang biasanya malam-malam tuh Mbak suka muncul sakitnya. Apabila bakterinya atau kumannya itu banyak di gigi tersebut, maka bisa efeknya sakit banget dan bisa membuat sakit kepala begitu. Menjalur ya. Iya, jadi, menjalur. Sahabat sehat bisa mulai mengenal kesehatan gigi ya. Iya, betul. Gigi itu ada dari beberapa lapisan, 3 lapisan. Nah, dari tiap-tiap lapisannya punya gejala dan tanda-tandanya masing-masing ya Dok ya. Berarti kalau tadi aku tertarik nih Dok bahas tentang gigi yang warnanya kehitaman. Iya. Banyak banget adik-adik atau anak-anak usia remaja sekalipun banyak yang giginya tuh warna-warna hitam ya Dok ya. Nah betul. Itu jadi disclaimer, bukan hanya karena jarang sikat gigi atau jarang membersihkan, tapi karena infeksi si bakteri itu sendiri yang menyebabkan kehitaman ya Dok betul. Ya. Nah itu harus diperhatikan nih sama para orang tua khususnya, apalagi anak-anak yang masih masa-masa pertumbuhan tuh harus dijaga banget kesehatan giginya. Karena banyak asumsi mungkin dari masyarakat itu jarang dibersihkan, atau misalnya mau istirahat nggak dibersihkan dulu, setelah makan nggak dibersihkan dulu, jadi akhirnya giginya menghitam. Ternyata bukan hanya itu faktornya, tapi didukung dengan infeksi dari bakteri itu sendiri. Betul sekali. Jadi sahabat sehat, sekali lagi harus diperhatikan kesehatan gigi dari informasi yang dokter kasih itu ya Dok. Nah, kita udah bahas tentang tanda-tanda atau ciri-cirinya. Nah, sekarang penyebabnya Dok, penyebab dari si gigi berlubang ini atau kariesnya ini karies giginya, penyebabnya apa aja, atau misalnya dari makanan, atau kadang kan kita juga nggak memungkiri ya Dok, suka cemil-cemilan yang manis, minum-minuman yang es enak yang manis itu ya Mbak ya, yang nikmat ya Dok. Minuman dari makanan yang mungkin mengandung kadar gula yang tinggi, atau bahkan kan kita nggak bisa tahu ya kalau jajanan itu ada pemanis buatan dan lain-lain. Itu kira-kira penyebab dari si karies gigi ini apa aja Dok? Jadi untuk karies gigi sendiri ini tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja Mbak, nggak bisa hanya dari makanan saja. Kan ada nih ya, kadang-kadang kita menemukan anak kecil yang suka makan manis, tapi orang tuanya rajin membersihkan, itu biasanya tidak muncul ya karies giginya. Jadi itu tuh dipengaruhi 4 faktor, tapi mereka ini saling berkaitan. Yang pertama yang kita tahu yaitu giginya sendiri ini bisa menjadi penyebab Mbak, karena di gigi ini kan susunan gigi tiap orang tuh berbeda-beda ya, ada yang giginya rapi, ada yang giginya berjejal. Terkadang nih di pasien yang giginya berjejal itu kemungkinan untuk terjadinya gigi berlubang itu lebih besar karena pembersihannya pun sulit begitu. Kemudian selain gigi juga air liur Mbak, jadi air liur itu memiliki fungsi self cleansing atau ia dapat membantu membersihkan rongga mulut kita. Jadi biasanya pada pasien yang air liurnya itu sedikit, itu juga memungkinkan timbulnya gigi berlubang tersebut. Pertama itu tadi kita sudah bahas gigi dan air liur ya. Yang kedua itu adalah bakteri, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sebenarnya bakteri itu kan selalu ada ya Mbak di tubuh kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara bakteri itu menjadi jahat gitu. Dan cara bakteri itu menjadi jahat adalah dengan dikasihnya makanan tadi Mbak, yang makanan manis,
makanan lengket itu juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi saat kita makan, kondisi mulut kita itu menjadi asam yang menyebabkan bakteri-bakteri tadi jadi hidup dan dia jadi mengikis gigi, jadi berkembang begitu. Jadi kita sudah bahas yang pertama adalah gigi, yang kedua bakteri, kemudian ada makanan, dan yang terakhir adalah waktu. Jadi semakin lama waktu kita tidak membersihkan gigi, maka dari situlah dapat terjadinya gigi berlubang. Jadi sebenarnya apabila kita bisa menghambat faktor salah satu, sebenarnya bisa kita kontrol itu kan kemungkinan waktu ya Mbak ya. Itu dengan cara membersihkan gigi itu insya Allah lah bisa dicegah gitu. Mencegah ya dok? Iya, mencegah. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang secara umum faktornya ada faktor eksternal, ada internal dari gigi itu sendiri. Dimana faktor internal ya dari gigi dan air liurnya itu sendiri. Kalau misalnya kita sebagai pasien nggak bisa menilai bahwa gigi ini baik, sehat, kondisinya kita nggak bisa. Itu tetap harus dengan ahlinya, konsultasi ya dok ya. Betul. Nah yang paling bisa kita upayakan adalah faktor dari eksternal ini. Gimana cara kita merawatnya, lalu makanan atau jenis-jenis kandungan yang dimasukkan ke mulut itu seperti apa, itu yang bisa kita kontrol. Jadi buat sahabat sehat semua, kalau untuk masalah dari giginya sendiri itu kita harus tetap mengkonsultasikan ke ahlinya ya dok ya. Nah, tapi yang perlu sahabat sehat untuk jaga adalah memilah dan memilih masakan atau kandungan makanan apa aja yang masuk ke mulut. Tapi kan agak sulit ya dok ya kalau misalnya aduh nggak makan ini dulu deh, sedangkan umumnya di hadapan kita itu makanannya mengandung gula, pemanis dan lain-lain. Tapi mungkin dari sahabat sehat bisa mengatur dari kadarnya, jangan terlalu sering, jangan juga terlalu banyak, itu kan bisa kita yang mengatur ya. Dan waktu pembersihan itu harus rutin ya dok ya, mulai dari misalnya yang setahu aku dok, mungkin bisa dikoreksi nih sama dokter, mau menjelang istirahat harus dibersihkan dulu, atau misalnya setelah kita makan, setelah kita minum yang manis-manis atau kandungan gulanya kira-kira berlebih, itu harus dibersihkan dulu gitu kan, supaya apa, menghindari juga nih berkembang biaknya si bakteri ini dan akhirnya menyebabkan karies gigi. Betul ya dok ya. Jadi buat sahabat sehat semua harus banget aware, peduli sama kesehatan, karena tadi yang aku tangkap itu berkaitan dengan sakit kepala. Kalau udah sakit kepala tuh kan udah males ngapa-ngapain ya Mbak ya, ngapa-ngapain, mengganggu aktivitas ya. Aduh gitu. Itu kita mau liburan sekalipun kalau udah sakit kepala tuh kayaknya mendingan gak jadi deh. Langsung hilang moodnya. Moodnya hilang kan, mendingan gak usah deh gitu. Apalagi kalau menyerang anak-anak, aduh pasti rewelnya ke orang tua kan, aduh kepala aku pusing, kepala aku sakit, dan itu tanpa disadari karena kita kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Wah dok, ini informasinya sungguh sangat informatif banget gitu ya. Kita udah mengenal apa itu gigi berlubang atau karies gigi, kita juga mengenal ciri-ciri atau tanda-tanda si karies gigi ini apa. Kita juga sudah mengetahui penyebabnya apa. Nah sekarang mungkin kalau bisa dok di sharing sama sahabat sehat semua tips and trick untuk pencegahan dari karies gigi, karena ini masalahnya apalagi tadi 45% ya dok. Banyak hampir banget setengah dari masyarakat Indonesia ini mengalami penyakit ini gitu kan. Jadi tips and trick dari dokter Isti untuk sahabat sehat semua tuh gimana dok? Jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya Mbak, yang pertama ini pasti orang-orang udah paling sering denger ya untuk menyikat giginya. Nah waktu yang baik itu kapan? Yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi pokoknya malam itu jangan langsung tidur deh Mbak, dibersihin dulu giginya, karena bakteri itu paling berkembang sebenarnya saat malam hari, karena tidak ada air liur itu kan ya Mbak, yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi sebelum tidur harus sikat gigi dulu. Kemudian yang kedua nih, apabila sahabat sehat sekalian punya giginya itu yang cukup rapet gitu ya Mbak ya, bisa ditambahi dengan memakai benang gigi untuk membersihkan di sela-sela gigi. Kadang-kadang kan sikat gigi nggak nyampe ya Mbak ke situ, jadi harus ditambahi dengan benang gigi. Kemudian yang ketiga, bisa konsumsi air putih yang banyak dan juga makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan jangan lupa kalau sikat gigi itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride Mbak.
Fluoride ya. Jadi nanti bisa kalau beli pasta gigi nih dilihat ada kandungan fluoride-nya atau tidak. Dan yang terakhir jangan lupa periksa kesehatan gigi dan mulut secara rutin 6 bulan sekali ke pelayanan kesehatan terdekat. Nah, berarti cukup banyak banget informasi yang udah disampaikan. Nah, sobat sehat, harus lagi aku ingatkan ya. Jadi cara-cara pencegahannya itu mulai dari diri kita juga ya dok. Iya benar. Mulai dari diri kita membersihkan gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi itu hal yang simpel sebenarnya tapi sering terlewatkan. Iya, suka males ya mbak kadang-kadang. Itu satu. Terus kedua, perhatikan waktu yang baik itu sudah disebutkan sama dokter tadi ya, setelah makan atau misalnya mau istirahat itu penting banget untuk membersihkan. Yang ketiganya itu periksakan atau konsultasikan dengan ahli, jangan self diagnosa sendiri dan rutin untuk konsultasi gigi ke pelayanan kesehatan. Jadi buat sahabat sehat semua tetap harus aware, peduli dengan kesehatan gigi dan mulut. Jadi jangan menyepelekan karena itu bisa merangsang ke penyakit-penyakit yang lain ya dok. Nah sahabat sehat, mungkin diskusi kesehatan kali ini cukup sekian dari kami, dari saya dan juga narasumber cantik ini Dr. Isti. Jadi sekali lagi aku mau mengingatkan buat sahabat sehat khususnya warga Cilacap Utara bisa melakukan konsultasi atau pemeriksaan gigi secara rutin di Puskesmas Cilacap Utara 1. Ada pelayanan setiap hari dan itu terbuka untuk seluruh masyarakat ya, baik BPJS maupun umum. Jadi terima kasih udah stay tune sama video kita sampai dengan akhir. Terima kasih banyak Dr. Isti untuk informasinya yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi sahabat sehat di next episode selanjutnya. Dadah.